Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mai Fitri. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 jurusan Biologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan yang akan saya laksanakan di SMA Negeri 8 Mandau. Yuk, intip keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Masih semangat untuk belajar biologi hari ini? Masih. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ihsan, pimpin doanya, San. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu lihat nih, kelasnya sangat bersih. Ibu kasih acungan jempol untuk anak ibu yang telah mau membersihkan kelasnya sehingga kita nyaman untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya ibu mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Oke, ibu cek dulu kehadiran anak ibu. Melvina, Hadir, Bu. Azira, Hadir, Bu. Melanie, Hadir, Bu. Steven, Yogi, Vanessa, Raihan, Nazwa, Nirzara, Raja, Putri, Ihsan, Abbas, Nurul Fadila, Rashid, Claudia, dan yang terakhir anak ibu yang paling ganteng di ujung, Eri. Oke. Nah, siap kan untuk belajar biologi pada siang hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, kita akan membuat kesepakatan dalam pembelajaran hari ini. Nah, kesepakatan yang pertama, karena kita akan menggunakan media teknologi atau HP, nah, kalian harus bertanggung jawab untuk penggunaan HP ini. Nah, kemudian harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, kalau melanggar aturan berarti akan diberi sanksi. Bisa, Nak? Bisa. Oke. Bisa apa? Vanessa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemarin kita itu sudah mempelajari struktur virus dan bagaimana virus itu bereplikasi atau menggandakan dirinya. Hari ini kita akan lanjut untuk materi berikutnya. Nah, sebelum kita sampaikan apa materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau pada siang hari ini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian terserang penyakit flu? Nah, Ihsan, apa yang kamu rasakan ketika kamu terserang flu? Kepala saya pusing, Bu. Pusing? Hanya pusing? Hidung juga rasa nggak enak atau tersumbat. Oh, yang lain? Bernapas. Susah untuk bernapas. Nah, Nirzara, gimana pendapat kamu? Pernah kamu terserang flu? Bagaimana keadaanmu? Apa sih, Bu? Pusing juga kepala saya, terus sakit. Oke, Claudia. Tenggorokan itu jadi gatal, Bu, nggak nyaman juga, Bu. Nah, ketika kalian terserang penyakit flu, bagaimana cara kalian mengatasinya? Minum obat, Bu. Coba tunjuk tangan, Azira. Minum obat, Bu. Wah. Banyak tidur. Banyak tidur. Oke.
Melani? Sama Bu, minum obat juga. Minum obat. Yogi? Membuat apa cairan air putih air itu, Bu? Oke, itu cara tradisionalnya ya. Raihan? Banyak minum air putih, Bu. Banyak minum air putih. Nah, menyangkut penyakit yang telah Ibu sebutkan tadi, itu adalah salah satu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Nah, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, yang pastinya kalau dia merugikan, dia akan memberikan efek buruk terhadap tubuh kita. Berarti dia akan menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Nah, kalau yang menguntungkan, berarti dia akan memberikan suatu imun ke dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa sembuh dari penyakit yang telah menyerang kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak. Udah paham. Berarti intinya hari ini kita akan mempelajari tentang virus dan peranannya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem-based learning tentang virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan dengan tepat. Berarti kalian bisa membedakan ini yang merugikan, ini yang menguntungkan. Dan kali ini kita fokuskan untuk yang merugikan. Kemudian berupa penyakit yang nantinya akan kita cari pencegahannya. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL tentang virus, peserta didik mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus dengan tepat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang sedang marak, yaitu virus corona. Nah, di tahun 2019 kan itu marak sekali virus corona, dan di tahun 2022 hampir hilang untuk sementara. Tapi di tahun 2023 ini corona meningkat lagi di awal Juni, yaitu di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Anak-anak Ibu amati dulu video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Amati, kemudian cari pertanyaan. Oke? Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menganalisis video yang Ibu paparkan ini. Oke. Jalan-jalan dan melompat dari satu taman ke taman lain sangat polos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Saudaranya virus flu. Oke. Sudah diamati, Nak, videonya? Oke. Siapa yang berani untuk menyimpulkan apa makna dari video ini? Tunjuk tangan. Ibu, Jira, Bu. Oke, ayo Jira. Jadi virus corona itu temannya virus flu. Oke. Virus ini terjadi karena adanya kontak langsung antara sesama manusia yang mengakibatkan virus itu menular, Bu. Cara pencegahannya, Zira tadi nggak dengar. Pencegahannya itu mencuci tangan, terus makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Nah, itu informasi yang telah disampaikan dari video yang Ibu tayangkan. Dan bukan berarti ini udah banyak, ini masih perlu banyak yang akan kita gali nanti. Nah, di samping kalian bisa menyimpulkan, pasti ada berbagai macam pertanyaan ya kan. Oh Ibu, kok bisa seperti ini Bu, kok bisa seperti ini. Nah, siapa yang berani mau bertanya? Oke. Yogi. Kemarin Bu, kenapa virus corona itu masih ada pada saat itu? Padahal vaksin sudah ditemukan. Kenapa dia masih dinyatakan masih ada corona itu?
Kenapa? Kenapa virus corona masih dinyatakan ada dan vaksin sudah ditemukan? Oke. Nah, tahu apa itu vaksin? Nah, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, corona itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang penyebarannya berupa droplet udara, bisa dengan cara kita bersalam dengan orang lain, bersentuh dengan orang lain. Nah, kenapa si vaksin belum bisa mengatasi corona? Nah, vaksin itu hanya bisa mengobati untuk per pribadi dulu, bukan menyeluruh. Karena di sini vaksin hanya membantu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, vaksin itu baru ditemukan karena adanya penyakit dan merebak, kecuali kalau kita mencegah ya. Kalau sudah merebak, agak sulit untuk diatasinya. Berarti kita harus punya kesadaran untuk memvaksinkan diri. Kalau hanya diri kita aja yang vaksin, yang lain tidak, akan percuma. Corona akan tersebar lagi dari satu orang ke orang yang lain. Makanya dia agak sulit untuk dicegah. Nah, salah satu penyebabnya dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dah, mantap Yogi. Oke. Nah, untuk memperkaya kembali keterampilan Ananda untuk menggali informasi tentang virus corona ini, kan baru sedikit kita dapatkan informasi tentang virus corona nih. Nah, Ibu kemarin kan sudah membagi Ananda ke dalam kelompok yang heterogen. Nah, dengan waktu 2 menit pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Aman? Nyaman? Nyaman. Oke. Ibu kasih sebelum Ibu memberikan LKPD kepada kalian, kita kan ada buku paket. Ibu minta kalian dalam waktu 5 menit galilah informasi tentang penyakit corona. Boleh nengok HP Bu, tadi kan sudah kita sepakati. Boleh, asalkan kalian bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menggali informasi tentang virus corona. Tapi ingat ya nak ya, yang informasinya tuh informasi yang terbaru. Memang ya corona itu ada di tahun 2019, tapi yang pengen kita cari itu adalah yang virus corona di tahun 2023. Apa sih perbedaannya kayak gitu? Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Supaya pekerjaan kalian lebih terarah, tiap kelompok nanti akan Ibu berikan LKPD. Nah, untuk mengisi LKPD ini jangan lupa baca petunjuk penggunaan dan apa saja yang diinstruksikan dalam pembuatan atau untuk mengatasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Oke nak ya? Nah, kalau tidak mengerti boleh tanyakan dengan Ibu langsung. Oke, Ibu kasih kelompok 1. Nah, batas waktunya itu 20 menit dari sekarang. Nah, Ibu berharap dalam waktu 20 menit anak Ibu bisa menyelesaikan LKPD-nya. Jangan langsung ke yang kedua, yang pertama dulu. Lebih khususkan lagi. Karena kan jenis virusnya lebih berbeda daripada tahun 2019.
Makanya setelah baca artikel virus apa dia? Iya, Omikron. Ah, tipe berapa dia? Iya, 5.1 dengan 2 kayak gitu. Kemudian identifikasi juga apa sih persamaannya yang virus sebelumnya dengan virus sekarang ini, apa sih persamaan? Kalau sama-sama, itu orang enggak mencari lagi penanganan. Maksudnya itu kan tidak bisa ditangani dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Gejalanya sama kan? Kalau gejalanya sama, ini tidak ada yang berbeda, sehingga nanti pengobatannya pun virus ini kan dia naik tingkat juga. Kelompok 3 ada kesulitan? Enggak. Oke. Kelompok 4? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Dalam 2 menit itu coba pikirkan pertanyaan yang akan kita lemparkan untuk kelompok yang akan tampil. Dan masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang kelompok yang lain yang mengamati harus memberikan pertanyaan. 1 pertanyaan aja ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD, virus dan coronanya. Nah, di sini kami akan membahas tentang virus corona. Yang pertama akan dibahas oleh Najwa. Apa permasalahan yang sudah kami identifikasi dari artikel atau video yang sudah ditonton oleh kelompok masing-masing tersebut? Pertama, coronavirus 2019. Awal mulanya itu terjadi di Wuhan atau di China. RSV telah meningkat tajam dan coronavirus 2022 itu ada Omicron EG5.1 atau yang biasanya disebut dengan Aries. Jadi itu perbedaan utama antara coronavirus 2019 dan 2023. Yang kedua, coronavirus 2019 itu telah meningkat tajam di beberapa negara. RSV adalah penyebab umum gejala ringan seperti itu layak namun bisa berbahaya bagi bayi dan juga orang manusia karena imun dalam tubuh itu rendah. Selanjutnya perbedaan coronavirus 2023. 70% itu terjadi di Malaysia dan di Singapura juga telah terjadi sebanyak 22.000 orang. Dan juga ada 120 kasus yang sudah terjadi di negara lain di Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana seorang bisa terkena virus corona dan bagaimana penyebarannya. Nah, seorang terkena virus corona yang pertama ada kontak fisik yang secara berlebihan, yaitu kita mungkin keluar rumah, terus juga tidak sehat seperti makanan yang asal-asal kita makan, itu makanan-makanan yang tidak jalan, bukan untuk menjudge-nya ya, tapi itu kurang kesehatannya. Terus mengonsumsi makanan yang cepat saji kayak gabut, itu kan kita nggak tahu gimana cara masuknya. Nah, penyebarannya itu adalah infeksi RSV meningkat yang menyerang saluran pernapasan. Sebab itu gejala utamanya itu kita kan batuk, terus sesak nafas, pusing. Selanjutnya dibahas oleh Mbak Fina. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus corona? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita menghindari keramaian. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir secara teratur. Apalagi setelah kita keluar, alangkah baiknya kita mencuci tangan dan bersihkan diri. Nah, yang keempat adalah tutup hidung dan mulut jika kita sedang bersin. Nah, kita batuk otomatis batuk kayak gitu kan. Jadi kita harus itu mencegahnya lebih bagus. Nah, cara mengobatinya itu, yang pertama, ini lebih kayak mengobati dan mengatasinya. Yang pertama itu vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan pemerintah perlu kita ikuti, karena itu salah satu pencegahan yang paling bagus dan yang paling bisa kita ikuti. Jangan lupa vaksin ya.
Jadi kita bisa menambah imun kita, menjaga kesehatan kita agar stabil dan juga sering berolahraga. Nah, jika terasa seperti gejala COVID seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan, segera konsultasi pada pihak kesehatan karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kasus untuk virus 2023 yang pertama 70% terjangkit di Malaysia, di negara tetangga kita itu negara Malaysia, dan 22.000 di negara Singapura, dan 180 di negara kita sendiri itu negara Indonesia. Virus 2023 yang mendominasi adalah Omicron. Subvariannya itu XBB 1,5 atau EG 5.1 dan 3 dengan Aedes. Nah, yang terpenting dalam pembelajaran ini itu untuk menghindari virus, kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap virus yang terjadi. Jangan kayak misalnya sakit ini udah berapa hari, oh mungkin besok sembuh. Kita harus cepat-cepat mengobatinya. Kalau tidak akan berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan ya, silakan bertanya. Tadi ada cara mengobati orang yang memiliki vaksinasi. Saya mau nanya apakah vaksinasi yang digunakan itu sama dalam menangani virus virus corona yang juga digunakan sampai Omicron sekarang ya tidak? Apakah vaksinasi itu beda? Mungkin untuk saat ini vaksinasi belum dilakukan. Jadi kami juga belum tahu apakah vaksin itu sama tahun 2003 dengan tahun 2019 kemarin. Jadi jika kami hanya lebat, mungkin vaksinnya akan berbeda. Nanti kata Bu Maitri, kalau misalnya virusnya beda, berarti vaksinnya juga beda. Mungkin akan ada vaksin yang pembuatan yang baru untuk mencegah corona yang sekarang. Karena kan corona yang sekarang sama yang kemarin itu beda. Tingkatannya tuh sekarang tuh lebih tinggi lagi. Mungkin vaksinnya tuh lebih tinggi lagi atau lebih akan besar lagi. Bagaimana Stefan? Oke. Puas, Steven? Puas. Dah, untuk apa? Lebih menjelaskan kembali tentang masalah yang sudah kita cari tadi. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan, yang pertama tadi identifikasi masalahnya. Apa masalah yang ada di dalam video atau artikel itu? Peningkatan penyebaran virus corona. Berarti virus corona itu meningkat. Virus corona apa yang meningkat? Omicron, EG 5.1 dan EG 2 yang disebut dengan Aedes. Nah, bagaimana cara mencegahnya anak-anak? Yang pertama, Cuci tangan dengan sabun. berarti itu kita harus cara mencegahnya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri? Nah, yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, Menggunakan masker. makan makanan yang sehat karena kita butuh imun yang kuat. Anak itu kan sudah tampil nih 4 kelompok. Nah, di sini akan sudah ibu nilai. Itu yang paling bagus adalah kelompok 1. Supaya kita fokus lagi, kita ice breaking dulu. Ikuti apa petunjuk dari ibu. Marina menari di atas menara. Oke, bisa? Oke, kita ulangi sekali lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari di
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu sudah mengerti semua kan? Sudah. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang inovasi teknologi biologi. Dan untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa dulu. Isan, pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.